Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Miria Diljana. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Selanjutnya adalah konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang ada dua, yakni yang pertama adalah ruang sampel dan yang kedua adalah titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Agar lebih paham lagi, mari perhatikan contoh soal berikut. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, dalam seperangkat kartu bridge ini kan ada 4 jenis kartu, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Yang masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, dari as sampai king. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 52 kartu. Selanjutnya adalah peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, kamu mengambil satu kartu bridge. Masing-masing kartu bridge yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, kejadian A ditulis sebagai berikut. Nah, jadi rumus dari peluang klasik adalah peluang A atau yang dinotasikan sebagai PA sama dengan kejadian A atau yang dinotasikan sebagai NA per semesta atau ruang sampel, atau yang dinotasikan sebagai NS. Contoh soal dari peluang klasik adalah sebagai berikut. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Seperangkat kartu bridge ini kan terdiri dari 52 kartu, artinya banyaknya ruang sampel percobaan tersebut adalah 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10 menunjukkan kejadian A, yang berarti NA-nya sama dengan 2. Maka secara peluang klasik, peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, peluang terambilnya kartu merah nomor 10 adalah 1/26. Aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung secara beriringan. Aturan penjumlahan peluang ini ada dua. Yang pertama, kejadian tidak saling lepas, dan yang kedua adalah kejadian saling lepas. Contoh dari kejadian tidak saling lepas, misalnya saat pemilihan ketua OSIS. Saat memilih ketua OSIS, kamu ingin tahu nih apakah calon ketua OSISmu ganteng dan pintar, atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Aturan penulisan kejadian tidak saling lepas adalah sebagai berikut. Nah, kalau untuk kejadian saling lepas, contohnya kamu ingin tahu apakah ketua OSISnya laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas dan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada prinsipnya, aturan perkalian hampir sama dengan penjumlahan.
Hal yang membedakan adalah contoh kasusnya. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, misalnya kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengembalian, tentunya akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku kan? Artinya, peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama, karena buku tidak dikembalikan kembali. Kejadian ini dinamakan kejadian tidak saling lepas dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau yang kejadian saling lepas, contohnya kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kamu ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Kejadian ini disebut kejadian saling bebas dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi itu tadi pembahasan mengenai materi peluang. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.